Expendable baton atau baton stick adalah tongkat besi yang bisa diperpanjang dan dipendekkan sebagai senjata pertahanan diri selain senjata api. Tongkat ini terbuat dari baja dan logam keras lainnya, seperti titanium dan aluminium paduan. Baton stick biasanya terdiri dari poros luar silinder yang berisi ruas dalam teleskopik, terdapat 2 atau 3 poros, tergantung desainnya dan ukuran yang saling mengunci saat diperpanjang. Poros-poros tersebut biasanya terbuat dari baja, tetapi model tongkat yang ringan mungkin memiliki poros yang terbuat dari bahan lain seperti paduan aluminium. Pada awalnya tongkat ini digunakan oleh pihak penegak hukum yang berpatroli sebagai senjata pendamping pistol. Baton stick jadul terbuat dari kayu padat dan dilapisi dengan karet yang cukup padat, dengan panjang sekitar 50 hingga 60 cm, menjadikannya cukup untuk digunakan sebagai senjata pertahanan diri apabila berhadapan dengan pelaku kriminal yang menggunakan pisau ataupun senjata tajam lainnya. Bertahun-tahun kemudian beberapa perusahaan mulai membuat tongkat besi yang bisa diperpanjang dan dipendekkan agar lebih mudah dibawa dan disimpan di mana saja ketimbang harus menggunakan tongkat yang desain tetap. Beberapa perusahaan seperti ASP Baton, ESP Baton, Cold Steel, EDC Baton, Next Tool, dan lain-lain membuat baton stick mereka masing-masing dengan bahan dan ukuran yang bervariasi. Pada ujungnya baton stick memiliki besi padat yang bisa dilepas dan dipasang karena memiliki ulir seperti baut. Ujung padat ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan pukulan ketika tongkat digunakan sebagai senjata tumbukan. Baton stick terdapat 2 cara penggunaan, yakni penggunaan manual dan otomatis. Penggunaan manual cukup dihentakkan, maka tongkat akan langsung memanjang. Apabila ingin dipendekkan, maka harus dihantamkan ke dinding atau aspal. Maka baton menjadi pendek, namun pada beberapa baton manual terdapat tombol di belakang, gagang yang berfungsi untuk memperpendek ukuran tanpa harus menghantam ke benda keras. Sedangkan untuk penggunaan otomatis terdapat tuas yang harus ditekan untuk memanjangkannya. Tuas tersebut berada di bagian samping pegangan. Untuk memendekkannya, yakni dengan cara dihantamkan langsung ke tempat yang keras seperti baton manual. Untuk pengunci porosnya, pada baton manual terdapat besi pengunci yang berada di dalam gagang. Besi pengunci akan mengunci ujung ruas bagian dalam ketika dipendekkan. Untuk baton otomatis terdapat spring pengunci yang cukup rumit di dalamnya. Meskipun terlihat ringkas dan ringan, baton stick juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain. Kelebihan baton stick, ukuran yang lumayan ringan memudahkan pengguna untuk membawa dan menyimpan di mana saja seperti di dalam jok motor, saku jaket, tas selempang, dan lain-lain. Kelebihan lainnya, tongkat ini bisa dipanjangkan secara cepat. Apabila digunakan dalam keadaan darurat, pukulan dari tongkat ini bisa mematahkan tulang lawan. Apabila diarahkan ke bagian kaki maupun tangan, jika dipukul ke arah kepala, sudah dipastikan target akan tumbang seketika karena tongkat ini terbuat dari besi yang cukup kuat. Sedangkan untuk kekurangannya, harga baton stick yang menggunakan baja berkualitas tinggi berkisar 600.000 hingga 1 juta rupiah tergantung merek dan ukuran. Kekurangan lainnya, alat ini sulit untuk dibuat jika dibandingkan tongkat tetap yang digunakan oleh kepolisian. Selain kesulitan dalam pembuatan pribadi, tongkat ini juga jarang tersedia di beberapa toko online, kurang mengintimidasi lawan karena ukuran diameter yang kecil dibandingkan tongkat tetap yang berdiameter cukup besar. Meskipun memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, baton stick bisa menjadi alat pertahanan diri yang cukup efektif apabila digunakan dengan benar. Di Indonesia, anggota kepolisian dan satpam menggunakan baton stick dengan panjang 50 cm atau lebih karena ukuran dan bobot yang tidak terlalu berat untuk digunakan. Pihak kepolisian biasanya menggunakan baton stick buatan Next Tool yang memiliki tombol di belakang gagangnya. Sedangkan untuk penggunaan warga sipil belum diketahui apakah legal atau tidak. Namun jika kita melihat di online shop seperti Tokopedia dan TikTok Shop, banyak yang menjualnya untuk berbagai kalangan tergantung penggunaan masing-masing. Bagi teman-teman yang ingin memiliki baton stick, disarankan untuk mempelajari bela diri arnis untuk teknik pertarungan senjata jarak dekat seperti pisau, parang, dan pentungan. Untuk spesifikasinya, tongkat ini memiliki panjang keseluruhan
yang bervariasi mulai dari 40 cm, 50 cm, 64 cm, dan yang paling panjang yakni 1 meter. Apabila dipendekkan ukurannya juga bervariasi mulai dari 19 hingga 38 cm. Bahan yang digunakan biasanya terbuat dari baja, namun ada juga yang menggunakan aluminium paduan dan titanium untuk varian termahal. Baton stick bisa menjadi alat pertahanan diri yang efektif untuk dibawa kemana saja. Namun apabila digunakan untuk aksi kejahatan seperti pembegalan dan tawuran, benda ini bisa sangat mematikan seperti senjata tajam dan senjata api. Penggunaan baton stick disarankan untuk pertahanan diri saja. Apabila berada dalam kondisi yang sangat darurat dibanding menggunakan alat setrum atau semprot cabai, tidak ada salahnya membeli baton stick sebagai alat bela diri yang efektif. Itulah sedikit pembahasan tentang tongkat pertahanan diri yang bisa dipanjang pendekkan. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Saya undur diri, salam Ami Rifle.